Selamat pagi semua saudaraku. Semangat pagi, selalu bersyukur, dan sukses selalu saudara. Dimulai dengan doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikanlah namanya saudara yang kasih. Untuk pagi hari ini, mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan untuk meninggikan namanya. Tunjukkan sikap hati kita yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Dia. Kita bersyukur, kita rindu akan Dia. Katakan kepada Tuhan saudara, jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Mari kita rindukan Dia, tinggikan Dia dengan angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami sembah Kau dan kami puji nama-Mu. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Kau Allah yang hidup, jiwaku haus
tidak ada yang seperti Engkau. Engkaulah Tuhan juru selamat kami, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan kami, sumber damai kami, dan kesembuhan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, kepadamu saja Tuhan kami tujukan penyembahan kami. Doa setiap kata-kata kami persembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kita katakan Yesus kemuliaan-Mu. Berikan hatiku. Yesus kemuliaan. Katakan pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan yang mau diberkati. Kemuliaan-Mu berkati. Angkat tangan kita, katakan segala pujian.
penyembahan ini menyenangkan hatimu. Kami pun bersyukur dan bersuka cita karena ketika kami menyembah Engkau hadir. Engkau bersemayam di atas pujian kami Tuhan. Kau yang layak menerima penyembahan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sungguh Tuhan memberkati, memuaskan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami persembahkan segala penyembahan kami, kata-kata kami, tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Yesus. Haleluya Tuhan. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Haleluya. Puji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Sujud menyembah Tuhan. Kita bersyukur. Yang menikmati kasih Tuhan. Yang menikmati jamahan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ku nikmati kasih-Mu pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saudara yang kasih, kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita 1 Maret 2022. Oh, sudah tanggal 1 Maret pada saat ini ya saudara yang kasih. Maka kita akan masuk di dalam Markus pasal 8 22 sampai saudara yang kasih 38. Puji Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Mari kita persiapkan, Tuhan berkati. Markus 8 ayat 22 sampai 38. Firman Tuhan ini akan memberkati kita saudara. Mari kita persiapkan hati kita ya saudara. Puji Tuhan. Saya akan membacakan ayat 22 dan saudara semuanya yang ada di rumah baca 23 sampai nanti 38 kita bersama-sama. Haleluya. Markus 8 22 38. Ya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku kita akan membaca. Saudara kita terima berkat Tuhan pagi hari ini. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ ada orang membawa kepada Yesus seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab ia melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang daripada salah seorang nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya."
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 38 bersama-sama. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini ada 3 perikop firman Tuhan yang kita baca, saudaraku. Makanya kadang-kadang kalau Ibu Esther judul firman Tuhan hari ini apa ya? Karena tidak bisa satu, saudara. Tidak bisa satu. Jarang kita membaca satu perikop. Kadang-kadang saudara yang kasih di program-program yang lain ada yang hanya satu ayat, ada satu perikop, saudara yang kasih. Tapi Ibu Esther, saudara yang kasih, di program kita ini 2 pagi ini selalu supaya kita baca firman Tuhan itu. Ketika kita membaca, kita sudah mendapat berkatnya yang walaupun nanti tidak diterangkan semuanya, hanya yang penting-penting, saudara yang kasih, yang ini semua penting maksud saya, saudara yang kasih. Tetapi ada beberapa yang sangat kita butuhkan di hari itu, saudara yang kasih. Tapi ketika kita baca, saudara yang kasih, firman itu roh Allah yang ada dalam hati kita bisa sudah menerangkan dalam hati kita. Makanya kadang-kadang Ibu Esther berpikir hari ini tema firman Tuhan apa? Karena berbeda ya. Di sini ada penyembuhan orang yang lumpuh, saudara, orang yang buta, saudara. Sedangkan di sini perikop yang kedua pengakuan Petrus. Perikop yang ketiga ada, saudara yang kasih, tentang pemberitahuan Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya apa hari ini tema firman Tuhan, agak berbeda-beda ya, saudara. Pokoknya ambil saja dulu berkat firman Tuhan dari setiap perikop itu ya, saudaraku. Ambil berkat firman Tuhan. Nah, karena pembacaan kita seperti itu, saudara. Saya berdoa pada waktu itu dahulu, saudara, tiap-tiap hari Tuhan, firman Tuhan apa yang mau saya sampaikan, apakah saya ambil dari mana, tapi supaya rapi, supaya baik, dan pengertian kita juga terus begitu ya, saudara. Ibaratnya sekolah dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai SMP, SMA dan kuliah, saudara, teratur gitu. Kira-kira seperti itu pembacaan firman Tuhan kita, saudara yang kasih. Kalau mungkin di kitab Markus ini sudah ada itu di dalam kitab Matius kita baca, maka Ibu Esther ambil dari kitab Mazmur. Maka Ibu Esther lagi, wah, kitab Mazmur itu udah kemarin beberapa bulan yang lalu sudah kita baca. Kita ambil dari Amsal pertanggal. Karena Amsal itu Amsal 1 sampai 31, pas 1 bulan. Nah, jadi kalau hari ini kalau kita baca kitab Amsal 1, besok Amsal 2, begitu saudara ya. Sehingga kita kaya dengan firman Tuhan, teguh dengan firman Tuhan itu. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita membaca, saudaraku, bagaimana orang buta disembuhkan, saudara yang kasih, di Betsaida. Nah, kita baca dari perikop ini, saudaraku. Yesus menyembuhkan orang buta ini, saudara. Yesus berdoa, ya. Dikatakan di sini Yesus memandang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah engkau melihat sesuatu?" Nah, sudahkah engkau melihat sesuatu? Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon." Tuhan Yesus berdoa, saudara yang kasih. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, orang buta itu, "Sudahkah engkau melihat?" "Sudah, sebab aku melihat mereka. Aku melihat manusia berjalan-jalan seperti pohon." Bagaimana manusia berjalan-jalan seperti pohon? Tentunya pohon tidak berjalan-jalan. Pohon, gimana pohon? Pohon itu bergerak-gerak. Kenapa pohon itu bergerak-gerak? Karena angin. Berarti orang buta ini sudah melihat tetapi belum jelas 100%. Jadi penyembuhan ini secara berangsur-angsur, bertahap. Kita perlu tahu bahwasanya ada doa, ada kesembuhan yang langsung spontanitas di situ di tempat. Ada yang tahun depan, ada ketika datang ke gereja di jalan sembuh. Ada sebulan lagi sembuh, setahun lagi sembuh. Ada kesembuhan secara spontanitas, ada kesembuhan secara berangsur-angsur atau bertahap. Dan kesembuhan kepada orang yang buta ini yang disebut dengan kesembuhan yang berangsur-angsur atau bertahap. Tetapi percayalah kepada Tuhan, pada saat pagi hari ini berkatnya yang kita ambil adalah
Saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, saudaraku, jangan langsung bosan. Tetapi tetap tekun, tetap percaya, tetap semangat, tetap bergairah, tetap percaya bahwasanya setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Jangan mudah bosan untuk berdoa. Jangan mudah bosan untuk mendoakan sesuatu yang kita mohonkan kepada Tuhan. Bisa terjadi pada saat itu juga, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Ya. Saya sendiri doa untuk kesembuhan saya. Karena saya dulu sakit ginjal 11 tahun. Setelah saya mengerti firman Tuhan, ternyata dalam Tuhan ada kesembuhan, ada mujizat. Saya datang kepada Tuhan, saya didoakan. 5 tahun kemudian saya baru sembuh. Total 5 tahun kemudian. Tapi pada waktu itu, sebelumnya itu sekali sebulan, sekali 3 bulan, ginjal saya itu pasti kambuh. Tapi setelah saya datang kepada Tuhan, kadang-kadang saya lupa. Udah 1 tahun kambuh lagi. Lah, masih udah lama ternyata ginjal saya sudah nggak kambuh. Oh, udah lama ya. Oh, atau kadang-kadang ternyata aku masih sakit. Atau, waduh luar biasa, selama 1 tahun ini saya nggak pernah kambuh begitu. Nah, kadang-kadang saya lupa. Nah, dulunya sebelum saya dalam Tuhan, wah sering kambuh. Tapi setelah saya dalam Tuhan, ya begitu. Lama-lama kambuhnya. Sampai saya hitung masih 5 tahun saya dalam Tuhan, barulah saya sembuh total dari ginjal saya. Sebelum 5 tahun itu, ada banyak juga orang-orang tetangga-tetangga saya pada waktu itu yang saya doakan, saya bawa ke gereja, saya berikan iman, firman Tuhan kepadanya. Ada yang lumpuh, dia sudah sembuh. Sementara saya yang sakit ginjal, masih sakit ginjal juga. Tetapi akhirnya kesembuhan secara total itu jadi bagi saya. Oleh sebab itu pada saat ini, saudara yang kasih, jangan bosan. Ketika kita berdoa, apakah itu doa mengenai kesembuhan, belum juga sembuh, atau itu ada beban-beban doa kita yang lain, apakah itu mengenai jodoh kita berdoa kepada Tuhan belum dapat jodoh, atau hal yang lain lah saudara. Tetapi belum juga kita terima jawaban doa itu, jangan bosan. Ada doa yang dijawab Tuhan secara berangsur-angsur, secara bertahap, saudaraku. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang jelas doa pasti dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, tetaplah berdoa. Setiap pagi juga di sini tetap berdoa. Jangan tinggalkan program doa kita ini, saudara. Nikmati kasih Tuhan dan doakan supaya setiap pagi ada berkat-berkat yang baru bagi kita, baik melalui firman maupun lewat persekutuan kita secara langsung dengan Tuhan. Berkat yang kedua, ayat yang ke-27 sampai 30. Apa ini, saudara? Yaitu mengenai pengakuan Petrus. Nah, Yesus berkata, kata orang, siapakah aku ini? Kata orang, siapakah aku ini? Maka dikatakan tadi, saudara, jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang menganggap Elia. Ada pula yang berkata, engkau adalah salah seorang dari nabi-nabi. Dan kemudian ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi kata kamu, menurut kamu, siapakah aku ini? Tuhan sangat ingin untuk kita kenal siapa dia. Bukan Tuhan Yesus ingin supaya dia terkenal, tidak. Tapi Tuhan mau kita mengenal dia. Paulus berkata setelah dia sudah hampir 20 tahun melayani, apa dikatakan oleh Paulus dan kerinduan Paulus? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan bersatu dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan penderitaannya supaya aku pun dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Sudah lama, saudara, Paulus itu melayani Tuhan. Dan kita melihat Paulus itu melayani Tuhan tidak sekedar-sekedar. Tapi Paulus itu melayani Tuhan begitu sangat bersungguh-sungguh. Penjara, aniaya, tekanan, ancaman dihadapinya. Tapi itu tidak membuat dia surut daripada pelayanannya. Dia tetap semangat, dia tetap bergairah. Dia mengasihi Tuhan dengan senang hati. Semenjak dia mengenal Tuhan, semenjak dia diselamatkan oleh Tuhan, tidak pernah kita lihat, maka
Paulus takut, maka dia mengurung diri, bermalas-malaslah dia. Hatinya, pikirannya, semangatnya sudah mulai ciut. Enggak ada. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dikatakan saudara. Dia bukan hanya mengatakannya, tapi dia melakukannya. Kalau kita lihat suratan-suratan Paulus itu. Tapi apakah dia katakan ketika dia umur 20, kira-kira 20 tahun melayani Tuhan? Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Inilah juga yang ingin kita miliki, yaitu pengenalan kita akan Tuhan. Mengenal Tuhan saudara dari segala sisi saudara. Kadang-kadang kita kenal Tuhan itu hanya Tuhan yang baik, atau hanya Tuhan yang menghukum sehingga kita ketakutan. Kita juga mengenal dia Tuhan yang baik, penuh kasih, penyayang, panjang sabar gitu. Sehingga suka-suka hati berdosa, melakukan keinginan kita. Terus nanti berdoa lagi, Engkau Tuhan maha pengasih, maha penyayang, panjang sabar gitu. Tapi melakukan dosa lagi, besok lagi begitu, Engkau panjang sabar. Kita harus mengenal Tuhan itu. Dia memang adalah Tuhan yang panjang sabar, tapi dia adalah Tuhan yang cemburu. Dia adalah juga Tuhan, saudaraku yang kekasih, yang dia adalah Tuhan api yang menghanguskan. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, pentingnya pengenalan akan Tuhan itu. Nah, Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, engkaulah yang menolak pengajaran itu, maka aku pun menolak engkau, dan aku pun menolak keturunanmu, aku menolak engkau menjadi imamku. Betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan. Nah, yang paling jelas, saudara-saudara, dikatakan dalam Matius 16 ayat yang perikop yang sama ya, saudara, tapi tulisan dari kitab Matius ini lebih jelas lagi. Saya baca ya, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, tadi ayat yang ke 38 itu, ayat yang 29, engkau adalah Mesias. Yesus melarang mereka langsung begitu ya. Kemudian di dalam kitab Matius ini, apa kata Petrus? Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka apa kata Tuhan Yesus? Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini, apa itu batu karang? Yesus batu karang. Firman itu batu karang, Yesus. Ya, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, pintu alam maut tidak akan dapat menguasainya. Di atas pengakuan Petrus itu. Siapakah pengakuan Petrus itu? Yesus itu. Saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas pengakuan Petrus, di atas kebenaran itu, aku mendirikan jemaatku, pintu alam maut tidak akan dapat membinasakannya. Puji Tuhan. Petrus mengenal dengan benar Yesus itu. Ingat siapa Petrus itu? Petrus adalah orang dekatnya Tuhan. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Di antara ke-12 murid Tuhan Yesus itu, ada 3 yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Bukan karena Yesus pilih-pilih kasih, tidak. Tapi yang 3 inilah yang sungguh-sungguh mendekatkan dirinya selalu kepada Tuhan. Ketika yang lain tertidur, mereka ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika yang lain entah kemana, Petrus ini ikut bersama ke Taman Getsemani ketika Yesus mau diserahkan oleh Yudas Iskariot, pengkhianat itu, kepada tentara-tentara Romawi itu, saudara. Jadi Petrus adalah orang dekatnya Tuhan. Orang dekatnya Tuhan mengenal Tuhan, saudara. Marilah kita menjadi orang-orang dekat ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan itu, saudara. Kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita apabila kita menjadi orang dekatnya Tuhan. Kita dapat mencama Tuhan, Tuhan pun bisa mencama kita ketika kita dekat dengan Dia, saudara. Ya, terus ayat yang terakhir, saudaraku, berkat yang terakhir dari 31 sampai 38, bagaimana Yesus
memberitahukan tentang kematiannya, saudara yang kekasih, dan tentang juga syarat-syarat mengikut dia. Nah, saudaraku, ayat yang ke-38, saudaraku, dikatakan ya, ayat 31 tentang mengikut Yesus, saudara, ya, ayat yang ke-34 lah ya, 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, jangan hanya berharap berkat-berkatnya. Jangan hanya berharap kesembuhan, yang walaupun kesembuhan tetap ada. Berkat Tuhan pun ada, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kita juga perlu ya mengikut Tuhan itu. Kita lihat sisi-sisi yang lain. Apa kata Tuhan, saudaraku? Barang siapa yang mau mengikut aku, ya saudara yang kasih, yang pertama, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Inilah syarat untuk mengikut Tuhan, saudara. Ya, memikul salib. Memikul salib itu adalah merupakan lambang daripada penderitaan. Penderitaan kenapa, saudara? Kita dibebaskan dari ikatan-ikatan, dari dosa, dari penyakit, dari kemiskinan. Tapi kita ini sudah terikat juga. Terikat kepada apa? Kita adalah hamba dia, hamba Tuhan. Yang tadinya kita hamba setan yang berkuasa kepada kita. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Kita bebas melakukan kebenaran, tapi kita tidak bebas melakukan dosa. Ya. Jadi, saudara yang kekasih, salib itu merupakan lambang daripada penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21. Kemudian, salib itu adalah juga lambang dari kematian. Mati terhadap daging, mati terhadap keinginan-keinginan, mati terhadap kesombongan, mati terhadap keangkuhan. Jadi saudara yang kasih, itulah yang memikul salib ya. Itu Kisah 10:39. Kemudian juga saudaraku, memikul salib itu sama dengan kehinaan. Hina, kita dihina. Bukan karena dosa, tapi karena kita mengikuti Yesus. Ibrani 12 ayat 1, saudara yang kasih. Dan juga dicemooh orang. Ya, saudara yang kasih, karena kita mengikuti Yesus. Apabila kita mengikuti Yesus, kita siap untuk mengalami ini. Apa itu, saudara yang kasih? Penderitaan, kematian, dihina, dicemooh. Tapi ingatlah, saudara yang kasih, sekalipun kita dihina, dicemooh, itu tidak selama-lamanya, saudara yang kasih. Artinya apa? Ketika kita terus berjuang, ketika kita terus ikut Tuhan, ketika kita terus setia mengasihi dia, melayani dia, memuliakan namanya, nanti pun Tuhan akan mencurahkan kuasanya, kasihnya, berkatnya, kemuliaannya kepada kita, saudara. Nanti orang-orang akan melihat ada kemuliaan Tuhan pada kita, ada kuasa Tuhan menyertai kita. Orang nanti juga akan segan. Karena apa? Ternyata kita bukan orang-orang sembarangan. Ternyata kita bukan orang-orang murah-murahan. Tapi kita ada hamba Tuhan yang mulia. Terlihat kemuliaan itu, terpancar kemuliaan itu. Saatnya nanti tiba, saudara, orang-orang akan menghargakan, orang-orang akan membutuhkan kita, saudara, ya. Tapi ketika kita mengalami, saudaraku, aniaya, dicemooh, bahkan kita harus menderita, saudaraku, siap untuk mengikut itu. Karena Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diberkati, bukan hanya untuk saudaraku yang kasih disembuhkan, bukan hanya supaya kita berkemakmuran, tidak, tapi termasuk juga hidup untuk menderita karena Yesus, saudaraku, seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi. Yang terakhir ayat 38, saudara. Ya, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila dia datang kelak dalam kemuliaan Bapa diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Saudara, Yesus memandang dunia dan masyarakat di sekitar kita sebagai angkatan yang tidak setia. Sebagai angkatan yang tidak setia, saudara yang kasih. Dan sebagai orang-orang berdosa. Ya, orang-orang yang di luar Tuhan, yang masih mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, keangkuhan hidup, masih mencari keinginan-keinginan dunia ini, maka Tuhan berkata, mereka itu adalah angkatan yang tidak setia dan yang berdosa. Nah, seseorang yang berusaha untuk disenangi dan diterima oleh orang lain atau generasi sekarang ini, saudara yang kasih, ya,
yang jahat, yang mengikut hal-hal yang jahat dibanding dengan daripada mengikuti Yesus dan prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, prinsip kebenaran, menolak Yesus, saudara, mengutamakan hal-hal dunia ini, maka firman Tuhan berkata, ketika dia nanti datang, maka ketika dia nanti akan datang kembali, maka Tuhan pun akan malu mengakui dia di hadapan Bapa. Tuhan akan menolak, saudara. Jangan sampai kita ditolak ya, saudara. Tapi biarlah kita disambut oleh Tuhan. Yesus berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang besar, setia perkara yang kecil, maka aku pun akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Ayo, silakan masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Oh, kita disambut teman-teman, saudara-saudara. Betapa indahnya ya kalau perkataan itu yang Tuhan katakan kepada kita, dan itu yang kita nantikan, itu yang kita harapkan. Saudara, kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua, saudara yang kekasih ya. Ambil setiap berkat dari ketiga perikop firman Tuhan ini, saudaraku. Ingat yang pertama tadi, doa berangsur-angsur. Ada jawaban doa yang berangsur-angsur atau bertahap, saudara yang kekasih. Kemudian pentingnya pengenalan akan Yesus. Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi pentingnya pengenalan akan Allah. Tidak mengenal Allah, maka Allah menolak dia menjadi imamnya, menjadi umatnya, bahkan menolak keturunannya. Berkat yang ketiga, saudara pengasih, kalau kita mengiring Tuhan, saudaraku, siap pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus. Apa itu tadi pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus? Sudah Ibu Esther sampaikan. Dan berkat yang terakhir ada 4 pada saat ini berkatnya. Jangan malu mengikut Tuhan, jangan pertahankan nyawa, saudara yang kasih, ya, dan menolak Tuhan, sehingga ketika Tuhan nanti datang maka dia akan menolak. Jangan, saudara, tapi layanilah Tuhan, berpihaklah kepada Tuhan, jadilah orang-orang dekatnya Tuhan. Yang diberkati katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saling memberkati ya dengan komentar-komentar saudara yang memberkati yang lain, teman-teman sahabat kita semuanya ya. Oke, kalau ada jawaban-jawaban doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan, ya tuliskan di kolom-kolom komentar saudara. Kalau ada yang perlu didoakan, tuliskan juga. Mungkin nanti Ibu Esther kami akan melihat, ada yang perlu didoakan, kami akan mendoakan. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Diberkatilah dia ya. Kita akan berdoa dan kita akan angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, haleluya, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Yesusku percaya padamu. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat kala yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Menerima dan sambutanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Amin, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini saudara, percaya Tuhan Yesus itu baik. Jalan-jalannya, rancangannya indah, baik, luar biasa bagi kita. Kita berkata kepadanya, apapun yang terjadi dalam hidupku ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pengakuan kami. Bersama katakan, apapun yang terjadi
jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Apa imanmu pada saat ini kepada keluargamu? Apa imanmu pada saat ini kepada kesembuhanmu terhadap tubuhmu, saudara? Terhadap keluargamu? Yesus berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Kepadamu juga pada saat ini, teman-temanku para pendoa, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pengikut Yesus, apa yang kau percaya di pagi hari ini jadi bagi kita. Tiap-tiap hari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Mari kita semakin mengenal Dia. Mari kita semakin mengerti akan rencana dan kehendak dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami ada dalam penyertaan dalam berkat-Mu. Sepanjang hari ini kami hidup menyenangkan hati-Mu. Hidup kami untuk memuliakan Engkau. Hidup kami menjadi garam dan terang. Hidup kami menjadi berkat. Kami tidak malu menceritakan Yesus. Ada kuasa pada kami. Kami adalah orang-orang dekatnya Tuhan. Kami hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berdiri, kami menyaksikan Yesus dalam hidup kami. Biarlah terang Allah semakin bercahaya atas kami ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu. Turunlah berkat-Mu di pagi hari ini bagi kami Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami menyaksikan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami akan lihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Lewat kehidupan kami, Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan. Kami menolak segala kekurangan, kegagalan. Kami menolak segala tipu daya iblis, kesombongan kamu Tuhan. Kasih yang dingin tidak berkuasa atas kami semua. Hari lepas hari, roh kami semakin menyala-nyala. Hidup kami, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati negeri kami tercinta Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkatilah Tuhan, bukan hanya bangsa kami, tapi dunia ini pun, karena begitu besar kasih makan dunia ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih Tuhan. Kaki Dian ada di Indonesia pada saat ini. Hamba-hamba Tuhan terus berdoa. Ada doa yang dinaikkan di bangsa kami ini Tuhan. Maka kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa, berkatilah Israel. Selamatkanlah mereka semuanya Tuhan. Berkatilah mereka umat pilihan-Mu itu. Bukakan hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan bagi bangsa-bangsa yang lain Engkau berkatilah Tuhan. Selamatkan mereka. Buka pintu-pintu bagi jiran bagi negara-negara yang lain. Dan bangkitkan misionaris-misionaris dari Indonesia untuk mau bergerak ke negara-negara yang lain. Kami yang ada tetap tinggal di negara ini ya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu. Berkati Tuhan pelayanan kami, baik melalui pelayanan media sosial seperti ini di pagi hari, supaya terpelihara seluruh kehidupan kami. Kami tetap memiliki minyak, sehingga kapanpun Yesus datang sebagai pengantin pria itu Tuhan, kami bersiap. Minyak kami terus penuh, pelita kami terus menyala. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami nanti-nantikan Tuhan. Kami sambut Yesus. Kami puji dan kami muliakan Engkau ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kiranya doa kami ini menyenangkan hati Tuhan, dan kami menerima segala berkat yang telah Kau sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami berdoa. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, bersama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Nikmati berkat-berkat Allah panjang hari ini. Haleluya.